Siapa kau? Dasar manusia brengsek. Berani-beraninya kau menjebakku. Jangan kau ikut campur dengan urusanku. Topik dan Pak RT sangat ketakutan saat melihat perubahan Sari. Sedangkan si Saroso ini dengan tenang berkata kepada sosok yang ada di dalam raganya Sari. Ikut campur? Tentu saja aku akan ikut campur. Makhluk sepertimu itu gak pantas untuk dibiarkan. Karena ulahmu itu banyak orang yang tak bersalah menjadi korban. Ngerti gak? Beraninya kau menantangku. Aku tak akan segan untuk menghabisimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa, saya di sini kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, yang sudah hadir absen dulu dong di kolom komentar ya dengan siapa dan dari mana kotanya, agar kita saling mengenal satu sama lain. Makasih banget nih buat Mbak Esther, makasih juga buat Kak Hani, makasih juga buat Mama Ndut, makasih buat Mas Alif, makasih buat Mas Eko yang selalu setia menonton channel Dimensi Mimpi maupun channel saya yang lainnya di Lesinet ya. Kalian emang the best ya, karena memang kalian tuh setia banget sama saya. Saya jadi terharu, makasih banget ya. Entah kenapa kalian ini sangat-sangat baik banget sama saya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Sang Maha Kuasa ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk di cerita kali ini, ceritanya sangat-sangat seru banget nih menurut saya nih. Ini cerita seru banget nih. Jadi ceritanya itu di sebuah desa ya. Di desa itu yang desanya itu masih sangat kental dengan pewayangan dan sindenya. Itu masih kental banget ya. Jadi suasananya tuh kayak suasana zaman dulu ya. Dan di desa tersebut ada seorang sinden yang sangat dikagumi, sangat dihormati oleh para warga di situ. Dan sinden tersebut ini itu nggak murni sinden cuy. Karena sinden ini adalah pemuja iblis. Wah, ngeri banget ya. Dia menjadi pemuja iblis agar tetap menjadi populer dalam desanya itu, agar dia tetap jadi cantik, menjadi sinden yang dikagumi oleh para bapak-bapak dan mas-mas di desa itu. Tapi pada suatu ketika ada seorang pemuda yang bisa dibilang itu kayak musafir ya, datang ke tempat itu dan akhirnya terjadilah sebuah apa ya, keributan, kegaduhan yang sangat luar biasa ngerinya itu. Seru banget pokoknya. Di sini ada pertarungan di desa itu rame banget, dan pertarungannya itu bukan pertarungan fisik gitu, tapi pertarungan gaib coba. Jadi di desa itu memang gaibnya itu masih kental banget loh. Desa yang jauh dari kota, dari dekat hutan ya, masih kental dengan pewayangan sinden-sinden kuno klinik itu, otomatis dong gaibnya pun masih kental juga di situ. Nah, seperti apa sih ceritanya? Kok kayak gitu banget kayaknya ya, kesannya tuh kayak apa sih? Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Terdengar suara gending gamelan dan suluk sinden yang amat merdu malam itu di sebuah desa yang sedang menggelar acara tarian sinden. Terlihat kerumunan warga yang terduduk rapi menyimak acara malam itu. Di atas panggung, seorang sinden menari dan membuat para penonton gak berkedip menyimak tarian itu yang begitu lincah dan menghayati dengan selendang yang berayun-ayun. Bukan tariannya aja yang mengagumkan, melainkan paras dari sinden menari itu yang begitu cantik dan memiliki tubuh idaman para pria-pria dan bapak-bapak dan om-om tentunya. Padahal sinden itu sudah berumur sekitar 38 tahunan, namun masih kelihatan cantik sekali dan terlihat masih muda. Tidak hanya tariannya aja yang dapat membuat penonton betah melihatnya, tapi juga suaranya yang merdu saat menyanyikan tembang-tembang Jawa. Sari, sinden penari itu ternyata adalah seorang janda yang sudah ditinggal wafat suaminya serta anak semata wayangnya yang sakit-sakitan menyusul ayahnya yang sudah wafat. Sari hanya tinggal seorang diri di rumah peninggalan suaminya itu, dan rumahnya terkesan kuno dan Jawa banget dengan motif joglo zaman dulu. Jawir banget gitu kalau kata anak muda zaman sekarang gitu ya. Meskipun ditinggal oleh suaminya, si janda ini nggak pernah kekurangan dalam segi kebutuhan apapun karena dia adalah orang yang punya ekonomi banyak. Memang setelah menikah dia jadi orang kaya raya nih karena almarhum suaminya itu adalah orang kaya, namun takdir berkata lain. Usia almarhum suaminya itu nggak lama dan juga anaknya setelah wafat. Malam itu Sari mengisi
pagelaran yang digelar di salah satu desa, dan sebelum dirinya tampil, dia ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang gak dilakukan orang pada umumnya nih. Wah, kebiasaan apa itu? Biasanya Sari selalu membawa bunga mawar di tasnya dan akan memakan beberapa helai bunga itu sebelum tampil. Saat ditanya oleh orang, dia hanya bilang kalau itu cuma apa sih, ini cuma ritual yang memang wajib dia lakukan agar acaranya itu bisa berjalan dengan lancar. Para teman-teman si Sari ini pun gak masalahin hal itu karena dia sudah biasa melihat Sari berkelakuan seperti itu, memakan bunga helai mawar, makan beberapa helai bunga mawar sebelum dia tampil. Acara itu pun akhirnya selesai pukul 10 malam. Para warga pun kemudian bubar dari lokasi kumpul dan kembali ke rumahnya masing-masing. Memang di desa sekitar tempat Sari tinggal ini, jikalau ada sebuah hajatan, mereka masih suka tuh menggelar acara-acara yang berbau adat Jawa dibandingkan menyewa sebuah dangdutan ataupun yang lain. Ini bagus sih kalau menurut saya ya. Bahkan tak jarang juga nih, kadang seringkali ada acara pewayangan baik dari wayang kulit maupun wayang golek. Kalau kalian suka yang mana nih, wayang kulit atau wayang golek atau dua-duanya nih, tulis di kolom komentar ya. Sedianya di rumah, Sari langsung melepas semua pakaiannya nih dan juga beberapa manik-manik yang dikenakannya. Usai mandi, Sari kemudian menata beberapa sesajen dan juga membakar kemenyan di rumahnya. Dia masuk ke dalam ruangan khusus di mana Sari selalu melakukan hal itu usai selesai manggung. Setelah selesai masuk ke dalam ruangan itu, dia langsung membacakan beberapa mantra dan memanggil sosok makhluk gaib yang menjadi abdinya. Ternyata selama ini nih teman-teman, Sari itu demi menjaga kecantikannya, dia rela menjalin perjanjian dengan sosok Nyai Sinden yang mirip dengan dandanan orang dulu. Sosok itu akan menjamin Sari ini awet muda dan tetap cantik asalkan dia memenuhi syarat yang dimintainya oleh si Nyai Sinden itu yang bernama Nyai Sasmi. Sosok itu meminta darah perawan setiap 6 bulan sekali dan Sari sendirilah yang harus mencarinya. Sudah nggak terhitung nih berapa korban yang udah ditumbalkan oleh Sari demi kecantikan dan awet mudanya itu. Namun para warga belum sadar bahwa beberapa rumor kematiannya gadis-gadis remaja adalah ulah dari si Sari itu. Mereka tertipu dengan kecantikan dan aura-aura menggoda yang muncul dari Sari. Tak jarang juga dari para pria yang mencoba mengajak Sari untuk menikah lagi, namun tetap berujung penolakan yang diberikan oleh Sari. Malam itu Nyai Sasmi minta jatah tumbalnya lagi karena sudah 6 bulan berlalu. Sari pun mengiyakan dan akan segera mencarikan tumbal darah gadis perawan. Sudah waktunya kau memberikan jatah tumbal kepadaku. Jangan lupa cari gadis perawan lagi untukku. Iya baik Nyai, saya akan mencarikan gadis perawan lagi secepatnya. Sesaat kemudian, sosok Nyai Sasmi itu pun pergi menghilang dari hadapannya dan meninggalkan bau harum kembang-kembangan. Biasanya, Sari akan mencari tumbal dari para siswa SMP maupun SMA yang telah diintainya terlebih dahulu nih. Usai ritual malam itu selesai, Sari pun segera beranjak tidur karena tubuh ini udah lelah. Namun, saat dia sedang berbaring di kamarnya, tiba-tiba aja dia melihat ada bayangan hitam yang melesat begitu aja dan bayangan hitam itu menghilang. Saat itu hembusan angin sangat kencang membuat hawa dingin dan merinding di dalam kamarnya. Malam itu dia nggak bisa tidur nih, entah kenapa. Jadi dia gusar malam itu, apalagi hawanya yang sangat panas banget. Tengah malam tiba-tiba aja Sari ingin buang air kecil nih. Dia pun beranjak ke kamar mandi. Akan tetapi dia yang berjalan menuju ke kamar mandi, tiba-tiba aja dia dikagetkan dengan bayangan hitam yang melesat gitu aja. Namun Sari nggak gubris hal itu. Sari pun langsung ke kamar mandi nih. Tapi tiba-tiba aja dia mendengar ada suara wanita yang menyinden. Seketika Sari pun merinding nih. Akhirnya Sari pun segera mempercepat buang air kecilnya. Meskipun dia sudah biasa bertemu dengan sosok gaib, tapi nggak tahu ya, untuk kali ini dia sangat ketakutan banget. Suara siapa sih malam gini kok nyinden? Iya, aku jadi merinding. Sari saat itu langsung ke dapur untuk mengambil air putih untuk menenangkan dirinya. Namun tiba-tiba aja Sari dikejutkan dengan sosok wanita yang berada di balik jendela dapurnya karena saat itu tirainya masih kebuka. Sosok itu membelakangi tubuhnya Sari dan sesaat kemudian menghadap ke arah Sari dengan tatapan yang sangat tajam dan mengerikan, membuat Sari ini langsung pergi masuk ke dalam kamarnya dengan buru-buru. Nah, ketakutanlah Sari, langsung masuk kamar dia. Singkat cerita, pada pagi harinya usai Sari ini bangun, biasanya dia ini akan melakukan jalan pagi di desanya. Dan gak jarang juga dia juga menyapa para warga yang sudah pada beraktivitas pagi-pagi itu. Bu, mau ke sawah ya? Iya Mbak Sari, ini mau tani. Mbak sendirian aja? Iya Bu, olahraga biar sehat. Kalau gitu saya duluan ya Mbak. Iya Bu, mari. Para warga pun menyapa Sari dengan ramah karena pada pandangan mereka seorang sinden di desa adalah orang yang mempunyai martabat sendiri. Martabat.
ya bukan martabak. Dan para warga pun seolah hormat pada Sari. Namun kadang juga Sari sering mendapat tatapan dari bapak-bapak yang melihatnya ini tanpa berkedip. Meskipun hanya mengenakan baju biasa untuk jalan pagi nih, Sari ini memang auranya tuh masih kelihatan cantik banget. Sebelum pulang ke rumah, Sari juga mampir terlebih dahulu ke penjual sayuran untuk belanja masak di rumah. Dia juga menyapa para ibu-ibu yang sedang belanja. Pagi ibu-ibu. Pagi juga Mbak Sari. Mau belanja juga ya Mbak? Iya nih Bu. Oh, dari mana Mbak Sari? Biasa Bu, abis olahraga. Ini sekalian mau beli sayur buat masak di rumah. Nah, saat itu tuh Sari ngobrol-ngobrol nih sama ibu-ibu sambil memilih sayuran yang akan dibelinya itu. Nah, usai selesai belanja, dia pun segera beranjak ke rumah. Para warga bahkan gak ngira nih, di balik sifat ramahnya Sari, ternyata ada jiwa yang kejam dan psikopatnya itu. Sungguh tipu daya yang luar biasa ya yang dilakukan oleh Sari ini. Sari yang sudah selesai masak, dia pun akan pergi ke suatu rumah yang lain nih, yang biasanya dia gunakan untuk menumbalkan korbannya. Rumah itu ada di sebuah hutan dan di desa lain. Rumahnya itu juga dijaga oleh beberapa orang suruhannya. Beberapa saat kemudian nih, dia pun akhirnya sampai juga di rumah itu. Dia bilang kepada orang suruhannya bahwa dia bilang sudah waktunya untuk mencari tumbal lagi, dan yang akan menculik gadis-gadis perawan itu adalah 2 orang suruhannya. Namun gak sembarang gadis yang dipilih oleh Sari. Sari ini butuhnya gadis perawan yang lahirnya itu pada malam Rabu atau hari Rabunya. Jadi 2 orang suruhan itu bernama Dikin dan Jarwo. Mereka nantinya akan menculik orang sesuai yang diperintahkan oleh Sari. Sari bilang kalau minggu depan bocah itu harus sudah ditangkap. Saya ada tugas lagi untuk kalian. Seperti biasa, kalian harus mencari gadis lagi. Ingat, minggu depan bocah itu harus sudah kalian tangkap. Siap bos. Saat itu Sari pun segera beranjak pulang. Usai kepergiannya Sari, Dikin dan Jarwo ini bergegas menyusun rencana untuk penculikan korbannya. Dan targetnya itu adalah bocah SMA yang ada di desa lain. Hari itu pun Dikin dan Jarwo pergi mengecek lokasinya nih. Setelah diamati beberapa kali, targetnya itu ternyata sering pulang sore karena dia ikut kegiatan ekstrakurikuler. Jalan pulang yang dia lewati itu selalu sepi orang lewat. Nah, pada sore harinya menjelang maghrib, si target yang lewat jalan itu terkejut saat dihadang oleh 2 orang yang memakai topeng yang tidak lain adalah Dikin dan Jarwo. Nah, si target hendak kabur nih, namun langsung dilumpuhkan oleh Dikin dan Jarwo dan ditotok hingga akhirnya dia pingsan. Motor target dibiarkan tergeletak di tempat itu dan tak disentuh sama sekali oleh orang suruhannya Sari supaya tidak meninggalkan jejak. Si target kemudian dibawa ke rumah ritualnya oleh Dikin dan Jarwo dan lalu dia digeletakkan dalam kondisi tubuh terikat oleh tali. Dikin dan Jarwo yang sudah mendapatkan targetnya itu langsung menghubungi Sari bahwa mereka sudah berhasil menangkap target. Saat itu Sari yang sedang duduk di ruang tengah seketika terkejut karena mendengar HP-nya itu berdering. Ketika dilihat ternyata dari suruhannya dan dia langsung mengangkat teleponnya itu. Halo, gimana? Target sudah di lokasi bos, tadi kita langsung tangkap dia. Bagus kalau gitu. Kalian siapkan sesajanya ya. Nanti malam saya ke sana. Oke bos, siap. Nah, singkat cerita nih, pada malam harinya Sari telah tiba di lokasi rumah itu. Saat masuk ke dalam ruangan, si target telah sadar dan mencoba meronta-ronta melepaskan diri. Namun dia nggak bisa dan Sari pun membiarkannya. Lepaskan saya. Kalian mau ngapain saya? Tolong. Tolong. Teriak yang keras, gak akan ada yang denger. Nah, tiba-tiba Sari datang nih. Sudah, kalian keluar. Saat itu, Sari langsung membakar kemenyannya karena akan memulai ritualnya. Dia mulai merapalkan mantranya dan tidak menghiraukan target yang terus teriak meronta-ronta. Dia merapalkan mantranya untuk memanggil sosok Nyai Sasmi. Sari berkomat kamit nih, membacakan mantranya dan tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan membuat hawa dingin dan suasana mencekam malam itu. Apalagi rumahnya berada di samping hutan yang sangat sepi. Kalian bisa bayangin itu ya. Sementara saat itu, Dikin dan Jarwo menunggu dan berjaga di depan teras rumah. Sesaat kemudian terdengar ada suara kereta kencana dengan tapakan kuda dan keluarlah sebuah asap tipis berwarna hijau serta bau wangi kembang-kembangan yang menyeruak. Akhirnya muncullah sosok Nyai Sasmi di situ dan akan mengambil target untuk dijadikan tumbalnya. Si target hanya bisa menangis karena nggak ada yang menolongnya. Dia sangat ketakutan, tubuhnya ini gemeteran, jantungnya berdegup sangat kencang dan keringat yang membasi tubuhnya karena dari tadi dia meronta-ronta. Nah, perlahan nih sosok Nyai Sasmi ini mulai berjalan mendekati ke arah gadis itu yang bikin gadis itu semakin ketakutan. Nah, setelah Nyai Sasmi udah berada berdepan dengan gadis itu, kemudian dia berkata yang sangat mengerikan, "Kau sudah menjadi milikku, wahai gadis berdarah segar." Tidak, tolong. Sebentar lagi
kau tidak lagi hidup di dunia ini. Sosok Nyai Sasmi langsung memegang kepala si target, kemudian menggigit lengan target dengan gigi yang tajamnya dan menyedot darah si target. Si target pun mengerang kesakitan kala itu dan menangis sejadi-jadinya. Sakit. Kejadian saat itu membuat suasana semakin mencekam dengan hembusan angin yang kencang dan terdengar ada suara kelelawar yang sangat banyak banget berada di atap rumah. Dikin dan Jarwo yang menunggu di depan rumah pun merinding ketakutan melihat kelelawar yang banyak banget dan hawa mencekam malam itu. Usai menikmati darah perawan itu, Nyai Sasmi membaca sesuatu dan meniupnya ke kepala si target. Dia pun mendadak langsung kejang-kejang dan meronta kesakitan. Hingga akhirnya dia nggak bergerak lagi tubuhnya dan dia telah tewas, nyawanya melayang. Wah, parah banget nih di sini nih ya. Ada seorang gadis SMA yang masih belia banget, punya masa depan yang panjang harusnya, tiba-tiba aja dia terseret ke situ dan cuma dijadiin tumbal aja gitu. Bayangin aja coba betapa kejam dan psikopatnya nih si Sari ini nih. Oke, kita lanjut ceritanya. Sari kemudian menyuruh Dikin dan Jarwo untuk membuang jasadnya itu di desa lain agar nggak ada yang curiga. Dikin, Jarwo, cepat kesini. Iya bos, ada apa? Cepat kalian buang jasadnya itu seperti biasa di desa lain ya. Lalu Nyai Sasmi meneteskan darah dari jarinya ke sebuah air putih yang sudah disiapkan sebelumnya di dalam gelas dan kemudian diberikan kepada Sari untuk diminumnya. Karena itulah nantinya yang akan membuat Sari tampak lebih cantik dan terus awet muda. Minumlah, itu yang akan membuatmu semakin cantik dan awet muda. Baik Nyai. Segera Sari pun menenggak air putih darah itu dan dia tidak merasa jijik sama sekali, seakan dia hanya minum air putih seperti biasa. Sementara Dikin dan Jarwo seperti biasanya mereka sebelum jasad itu dibuang, dengan teganya mereka menjamah jasad yang sudah nggak bernyawa itu dengan penuh nafsu. Ternyata di sini nggak cuma Sarinya doang nih yang bejat nih, ternyata si Jarwo dan Dikinnya pun bener-bener biadab ya. Udah nggak bernyawa diituin gitu loh, dijamah, di unboxing ya, bisa-bisanya gitu nafsu sama orang yang gak bernyawa gitu. Aneh, emang udah sinting gitu loh. Mereka melakukan itu bukan hanya sekali, bahkan korban-korban sebelumnya pun juga demikian. Ini gemes banget sama si mereka berdua ini. Sari juga gak peduli apa yang dilakukannya oleh Dikin dan Jarwo. Pokoknya setelah itu Dikin dan Jarwo harus membuang jasad itu ke desa lain. Dan usai melakukan aksinya, orang suruhannya Sari membawa jasad itu dengan mobil menuju ke desa yang jauh banget. Nah, sesampainya di desa lain nih, mereka langsung meletakkan jasad itu di tepi jalan tepatnya pukul 2 dini hari. Namun sebelumnya jasad itu mereka siram dengan air yang sudah campur dengan pewangi yang baunya busuk sekali. Aneh ya, pewangi tapi busuk gitu, agar gak meninggalkan bekas atau jejak. Nah, setelah selesai mereka pun akhirnya pergi dari situ. Sementara malam itu di pihak keluarga si target nih, mereka pun cemas dong karena anaknya ini belum pulang-pulang. Sudah dicari kemana, kesana kesini, bahkan ke rumah teman-temannya tetap gak ada. Bahkan para warga juga menyisir ke segala tempat, namun belum juga ditemukan sama sekali. Ya Allah Pak, di mana anak kita? Sabar Bu, ayo kita cari, minta bantuan warga. Ibunya ini terus nangis terus nih, gak berhenti-henti karena memang si target itu bocah yang tadi itu anak semata wayangnya. Jadi mereka wajar dong, sangat cemas banget. Nah, singkat cerita nih, pada esok paginya di sebuah mobil pickup sayuran lewat di jalan yang masih sepi hendak menuju ke pasar nih. Mendadak dia berhenti ketika melihat sesuatu yang tergeletak di jalan. Dia pun lalu turun dari pickupnya dan menghampiri itu. Dia terkejut banget nih mendapati sosok tubuh gadis mengenakan baju sekolah tergeletak tewas gak bernyawa. Astagfirullahaladzim. Supirnya itu pun langsung istighfar nih melihat hal itu. Tubuhnya itu pun gemeteran dong setelah melihat jasad gadis anak sekolah itu. Dan dia langsung segera kembali ke dalam pick-upnya untuk mencari bantuan sekitar. Dia pun meninggalkan si jasad itu dulu nih. Sesamanya di rumah-rumah warga, dia pun langsung memberitahu soal jasad yang dia temukan itu. Selang beberapa saat, para warga pun datang ke lokasi yang dimaksud oleh supir pick-up dan juga ambulan yang sudah dihubungi untuk datang ke TKP. Ramelah saat itu ketika penemuan jasad yang busuk sekali baunya. Dan setelah itu jasadnya dibawalah ke rumah sakit untuk diidentifikasi lebih lanjut dan diautopsi. Setelah diidentifikasi dan diautopsi, akhirnya pihak rumah sakit pun mengerti siapa wanita itu, siapa bocah itu, dan siapa kedua orang tuanya. Dan akhirnya kedua orang tuanya pun dipanggil nih. Otomatis dong orang tuanya ini sangat shock ketika dihubungi pihak rumah sakit kalau anaknya ini telah tewas. Usai jasad itu diantar ke rumah, dia ditangisi oleh keluarganya nih. Mereka juga heran kenapa jasadnya itu ditemukan di desa lain. Waktu itu di salah satu rumah warga sedang didatangkan tamu nih. Katanya dia
dia adalah pengembara yang sedang menjalankan titah dari gurunya. Dia bernama Saroso, dan dia diterima oleh salah satu warga serta ditawari mampir ke rumahnya. Saroso ini bilang hendak menuju ke desa yang katanya masih terkenal dengan acara pewayangan dan juga sinden-sindennya. Si pemilik rumah bilang mungkin desa yang dimaksud itu adalah desa tetangganya, yakni desa tempatnya Sari. Jadi sebenarnya saya pengembara yang sedang menjalankan titah dari guru saya. Dan saya hendak ke desa yang katanya masih terkenal dengan pewayangan dan sindenya. Kira-kira Bapak tahu nggak itu di mana? Oh, mungkin maksud Masnya itu desa Tandu ya? Itu desa sebelah, Mas. Memang di sana itu masih kental dengan pewayangan dan sindenya. Saroso yang nggak menjelaskan secara detail apa tujuannya mencari desa itu. Dia hanya bilang bahwa dia dapat perintah dari gurunya yang untuk datang ke desa itu karena ada sesuatu yang gak beres di desa itu. Namun tiba-tiba terdengar suara sirine ambulan nih, dan pemilik rumah jelasin kalau itu mungkin adalah jasad dari tetangganya yang hilang mendadak dan ditemukan di desa lain. Wah, sudah dibawa pulang ternyata. Maaf, kalau boleh tahu itu siapa ya, Pak? Oh, itu Mas, ada tetangga saya, anak gadis yang ditemukan tewas di desa sebelah. Jasadnya baru dibawa pulang dari rumah sakit. Saroso yang penasaran mencoba minta diantar ke pihak duka karena dia merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu soal jasad gadis itu. Ayo Pak, kita lihat. Saya kok penasaran ya, karena saya ngerasa kalau ada sesuatu pada jasadnya itu. Oh, boleh Mas, sekalian saya juga mau takziah ke rumahnya. Sementara di keluarga korban nih kemudian memandikan si jenazahnya dan langsung mensolatinya. Saat itu Saroso hadir dan ikut takziah dan sempat dia melihat wajah korban itu. Menurut penuturan warga bahwa jenazahnya itu terdapat luka bekas gigitan seperti ular di pundaknya itu. Saat si jenazah telah dikuburkan di TPU, tiba-tiba aja Saroso ini ditampakkan sosok arwah si target dan meminta untuk dibebaskan agar arwahnya tenang. Sosok itu berkata bahwa dia telah dijadikan tumbal oleh pelaku penyembah iblis dan mungkin itu ada kaitannya dengan apa yang sedang ditelusuri oleh Saroso. Tolong saya. Saroso langsung menatap ke arwahnya yang terlihat sangat sedih banget dan dia meminta pertolongan. Saat itu yang cuma bisa lihat arwah si jasad itu cuma Saroso. Tolong saya telah dijadikan tumbal oleh pelaku penyembah iblis. Saya ingin bebas, saya ingin tenang. Tolong saya. Lalu seketika sosok itu pun pergi menghilang begitu saja dari hadapan Saroso. Nah, singkat cerita nih, usai pemakaman selesai, Saroso pun minta dibantu oleh pemilik rumah yang menyambutnya tadi. Dia bernama Topek untuk menemui si keluarga korban. Saat itu mereka berjalan setelah dari pemakaman dan Saroso mulai menyampaikan niatnya itu kepada Topek. Mas, tolong anterin saya ke rumah korban ya yang baru meninggal tadi. Karena saya merasa ada yang janggal nih. Tadi tuh saya melihat arwahnya dan dia minta tolong sama saya. Oh, gitu ya Mas. Baik Mas, ayo kita ke rumahnya langsung. Dan akhirnya mereka pun langsung menuju ke keluarga yang sedang berduka itu. Dan Saroso akan menyampaikan apa yang sudah dilihatnya itu. Dan dia menduga kalau arwah anaknya mereka itu telah dijadikan tumbal sesembahan pada iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Topek, ada apa ya? Mari silakan masuk. Lalu mereka pun segera masuk ke dalam rumahnya. Setelah sudah dipersilakan masuk nih, Saroso segera menyampaikan maksud kedatangannya itu. Jadi saya kesini ada yang mau saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Soal apa ya Mas? Jadi waktu tadi setelah saya dari pemakaman anak Bapak dan Ibu, saya melihat arwahnya beliau Pak, Bu. Dia terlihat sedih, nangis, dan dia juga sempat bilang minta tolong ke saya untuk membebaskan dirinya dari tumbal. Karena kemungkinan anak bapak dan ibu ini meninggal karena jadiin tumbal Pak sama seseorang yang penyembah iblis. Dan anak bapak ibu ini minta bantuannya untuk bisa arwahnya ini tenang di alam sana. Astagfirullahaladzim. Masa sih Mas? Emang Masnya siapa? Jangan ngarang cerita deh. Saya ini seorang pengembara yang diperintah oleh guru saya. Dan saya tahu soal hal-hal gaib. Saya tahu kalau anak dan bapak ibu ini lahirnya hari Rabu kan. Dan ada tanda lahir di bagian punggungnya. Iya betul Mas.
kalau gitu saya percaya kalau Mas tahu soal hal seperti itu. Akhirnya keluarga korban pun percaya kalau arwah anaknya itu telah menitipkan pesan kepada Saroso. Saroso kemudian bilang dia akan berusaha mengungkap dalang pelakunya. Dan tiba-tiba Topek ini menawarin bantuan kalau dia akan ikut dengannya dan akan membantunya juga. Saroso pun dengan senang hati menerima tawarannya itu karena kebetulan dia nggak tahu soal desa yang akan dikunjungnya itu. Nah, sementara di sisi lain nih, Sari yang sedang berada di dalam kamarnya, dia menatap sebuah cermin dan memuji dirinya sendiri yang kelihatan cantik dan awet muda. Dia sambil menyisir rambutnya itu nih, sambil bergumam sendiri mengagumi kecantikan yang dimilikinya itu. Gak sia-sia selama ini aku melakukan ritual karena wajahku terlihat semakin cantik dan paripurna. Seketika saat itu, Sari yang sedang fokus berkaca, tiba-tiba aja nih dia dikejutkan dengan sebuah bayangan putih yang melintas di belakangnya. Dia sempat kaget tapi akhirnya nggak memperdulikan hal itu. Nah, singkat cerita nih, keesokan harinya dia pun mendapatkan panggilan untuk mengisi sebuah acara hajatan esok malam yang kebetulan ada di desanya. Keesokan harinya pun datang nih Saroso dan Topek menuju ke desanya Sari. Saroso pun merasakan bahwa ada hawa yang berbeda saat memasuki gapura desa itu karena ada energi gaib yang begitu kuat di desa Tandu. Topek juga bilang kalau nanti malam ada sebuah pagelaran yang akan digelar di acara hajatan. Oh iya Mas, kata saudara saya nanti malam di desa ini ada pagelaran, ada acara hajatan. Kalau gitu nanti malam kita lihat ya Mas. Iya Mas. Mereka di desa Tandu itu nantinya akan mampir di rumah saudaranya Topek yang ada di situ karena semalam Topek sudah menghubungi saudaranya dan dia mengatakan soal acara pagelaran di desanya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah saudaranya. Nah, sesamanya di rumah saudara Topek, dia pun langsung memperkenalkan Saroso kepada saudaranya itu dan Saroso menyampaikan tujuannya ke desa ini. Bang, kenalin nih, namanya Saroso. Dia yang akan membereskan semua masalah desa ini. Oh, yaudah silakan masuk. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumahnya saudaranya Topek itu. Saat itu mereka langsung disuguhkan beberapa cemilan dan minuman. Silakan diminum dan dimakan cemilannya. Saat itu juga mereka saling ngobrol satu sama lain nih, membicarakan soal acara pagelaran nanti malam yang akan digelar di desanya itu. Bang, nanti malam jadi kan acara pagelarannya itu? Ya jadi dong, itu panggungnya sudah disiapkan di rumah yang punya hajatan. Kalau kalian mau istirahat dulu, ayo saya antar ke kamar. Nggak usah bang, kita di sini aja sambil ngobrol-ngobrol. Mereka pun ngobrol tentang banyak hal nih dan sembari ngemil, tak terasa waktu pun sudah cepat berjalan. Singkat cerita nih, malam harinya pagelaran pun dimulai. Banyak warga desa yang hadir di situ. Banyak pula warga desa yang juga menanti Sari untuk menari nih. Saroso dan Topek juga menyimak kala itu. Namun Saroso merasakan ada hawa yang aneh saat melihat Sari yang sedang tampil menari malam itu. Saroso ini melihat sosok Sari seakan mirip nyai-nyai zaman dahulu. Padahal di pandangan para warga lain, Sari ini cantik banget. Kemudian Saroso pun mencoba melihat tabir gaib di lokasi itu. Dia membaca sebuah doa dan fokus. Saat itu tiba-tiba saja hembusan angin datang kenceng banget membuat semua merasakan hawa dingin. Namun para warga nggak mengetahui soal angin itu. Mereka mengira hanya angin lewat saja. Sesaat kemudian tiba-tiba dirinya terkejut saat mendapati sosok-sosok wanita dengan wajah pucat dan berbaju lusuh berada di sekitar Sari. Wajah sosok-sosok itu nampak sedih dan menderita. Dan di antara sosok-sosok itu, Saroso ini menemukan sosok yang mirip dengan korban kemarin yang baru saja dikubur. Dan akhirnya dia pun yakin bahwa Sari lah pelaku di balik tragedi hilangnya wanita-wanita yang masih gadis di desa lain. Akhirnya Saroso berbisik menjelaskan kepada Topek bahwa apa yang dicarinya telah ditemukan nih, dan Saroso akan menghentikan aksi jahanam Sari itu. Saya telah menemukan orang yang selama ini saya cari dan yang membuat gadis itu tewas. Oh, bener Mas? Emang siapa Mas? Itu dia, penari yang sedang tampil. Kau tahu siapa namanya? Oh itu namanya Sari Mas. Lalu Saroso pun mengangguk-angguk dan melanjutkan pertunjukan itu. Usai acara selesai nih, Saroso dan Topek pergi ke rumah RT. Dan di sana Saroso menjelaskan bahwa dia mencurigai Sari adalah dalang pelaku hilangnya para korban yang meninggal secara misterius. Dan mereka izin akan melakukan pencarian bukti. Jadi gini Pak RT, kedatangan saya ke sini mau minta izin kepada Pak RT untuk menyelidiki soal dalang pelaku di balik meninggalnya para gadis secara misterius Pak. Emangnya Mas ini siapa? Oh iya, perkenalkan sebelumnya saya Saroso Pak. Saya datang ke sini karena diutus oleh guru saya untuk menuntaskan kejanggalan yang ada di desa ini. Kalau begitu silakan. Saya juga penasaran,
siapa sebenarnya yang sudah membuat warga resah dan risau itu. Nah, malam itu juga akhirnya Saroso dan Topik dengan Pak RT langsung menuju ke kediamannya Sari. Sari pun yang sedang istirahat malam itu pun kedatangan tamu dan terpaksa dia menyuruhnya masuk ke dalam rumahnya. Tok 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 tok. Siapa sih malam-malam begini yang datang ke rumah? Lalu Sari pun beranjak untuk membukakan pintu untuk tamunya itu. Krek. Pak RT, ada apa ya Pak? Ini Mbak, kami ada urusan sebentar sama Mbak. Apakah kami mengganggu Mbak Sari? Oh, enggak Pak. Ya udah, mari silakan masuk. Awalnya nih mereka berbincang basa-basi dengan alasan Saroso mau mengenal budaya di desa itu. Namun diam-diam Saroso ini membaca sebuah doa dengan lirih pada gelas minum Sari. Saat itu Sari sedang pergi ke belakang untuk mengambil cemilan, dan usai kembali kumpul, Sari yang awalnya biasa-biasa aja kemudian dia hendak minum malah terkejut dan melempar gelas itu sampai pecah setelah air itu menempel di bibirnya. Prak! Topik dan Pak RT pun ikutan kaget dong. Tiba-tiba saja sosok Nyai Sasmi merasuk ke dalam raganya Sari dan menatap dengan marah ke arahnya Saroso. Bahkan kala itu suaranya Sari ini langsung berubah dan mengucapkan kata-kata kepada Saroso. Siapa kau? Dasar manusia brengsek! Berani-beraninya kau menjebakku! Jangan kau ikut campur dengan urusanku. Topik dan Pak RT sangat ketakutan saat melihat perubahan Sari. Sedangkan si Saroso ini dengan tenang berkata kepada sosok yang ada di dalam raganya Sari. Ikut campur? Tentu saja aku akan ikut campur. Makhluk sepertimu itu gak pantas untuk dibiarkan. Karena ulahmu itu banyak orang yang tak bersalah menjadi korban. Ngerti gak? Beraninya kau menantangku. Aku tak akan segan untuk menghabisimu. Kemudian Saroso menyuruh kepada Pak Topik dan Pak RT untuk memanggil warga agar bisa menjadi saksi atas apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Sari selama ini. Mas Topik dan Pak RT, tolong kalian panggil warga untuk datang kemari ya, karena supaya mereka bisa menyaksikan dan menjadi saksi apa yang sudah dilakukan oleh dia. Baik Mas. Saat mereka hendak pergi nih, Saroso mencoba menghalangi Sari yang akan mengejar Topik dan Pak RT. Dan saat itu juga terjadilah pertarungan antara Saroso dan Sari nih. Tubuhnya Sari tiba-tiba aja mendadak menjadi kuat dan bisa melempar Saroso sampai terpental ke dinding. Puk! Saroso pun bangkit nih dan mencoba untuk menghalau serangan selanjutnya. Bukan cuma serangan fisik doang nih, tapi juga serangan batin yang didapat Saroso dari Sari yang sedang kerosokan itu. Sementara Pak RT dan Pak Topik nih yang hendak mencari bantuan, tiba-tiba aja entah kenapa Dikin dan Jarwo anteknya Sari itu datang dan mencoba menghalangi Pak RT dan Topik. Mau pergi kemana kalian? Pak RT, Bapak cepat pergi cari bantuan, biar saya di sini. Lalu Pak RT segera beranjak pergi cari bantuan warga, sementara Topik mencoba menghalangi mereka berdua. Dan untungnya Topik ini bisa bela diri nih. Ayo, lawan saya kalian. Kalau berani sini. Oh, menantang kita diajar. Sikat. Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka dengan lincah. Topik menghindari pukulan mereka, namun kadang juga dia sempat kena pukulan, tapi Topik masih tetap bangkit nih. Sedangkan Pak RT nih lari tergopoh-gopoh, entah sudah berapa kali dia terjatuh. Nafasnya sangat gak beraturan, jantungnya berdetak sangat kencang banget. Karena waktu itu sudah mendekati jam 12 malam cuy. Kondisi pun mulai sepi nih. Pak RT berlari ke pos ronda dan langsung meneriakkan orang yang sedang berjaga pos di sana. Untungnya kala itu ada bapak-bapak dan muda-mudi yang sedang kumpul meronda malam itu. Tolong bapak-bapak, Mas. Sontak bapak-bapak dan muda-mudi itu langsung segera menghampiri Pak RT dari kejauhan nih. Ada apa Pak RT? Pak RT pun langsung menjelaskan secara singkat dan akhirnya mereka semua bergegas menyusul Topik dan Saroso di rumahnya Sari nih. Itu Pak, di rumahnya Mbak Sari sedang ada pertarungan. Ada salah satu orang yang akan menuntaskan kejanggalan di desa ini. Ayo kita ke sana bapak-bapak, bantu dia. Akhirnya mereka semua pun bergegas menuju ke rumahnya Sari. Topik yang sudah kewalahan karena 2 lawan 1, akhirnya dia tersungkur ke tanah. Dan saat salah satu dari mereka hendak menginjak Topik, untunglah Pak RT sudah datang membawa bantuan. Dan beberapa muda-mudi itu langsung menerjang mereka berdua yang hendak menghabisi Topik. Akhirnya mereka pun berhasil nih ditaklukkan dan diikat tangannya. Topik khawatir dengan Saroso yang ada di dalam sedang bertarung dengan sosok Nyai Sasmi. Beberapa warga kemudian dibagi sebagian untuk menjaga Dikin dan Jarwo, dan ada juga yang melapor ke pihak kepolisian dan sisanya ikut masuk ke dalam rumahnya Sari nih. Setibanya di halaman rumah Sari, mereka terkejut saat mendapati Saroso yang tiba-tiba aja terlempar ke arah halaman rumah. Bahkan
ada bekas luka di beberapa bagian tubuhnya Saroso. Sari nggak peduli lagi jika jati dirinya terungkap. Dia nanti hanya perlu menghipnotis para warga agar lupa ingatan nih. Wah, bisa gitu ya? Saroso kemudian duduk bersila di halaman dan membaca sebuah doa atau lebih tepatnya ajiannya itu. Terpaksa malam itu Saroso membuka tabir gaib kembali hingga para warga yang ada di sana bisa melihat sosok yang nggak bisa dilihat dengan mata biasa. Para warga nggak berani mendekat ke arah mereka dan mereka melihat wajah Sari ini menyerupai sosok Nyai zaman dulu. Bahkan mereka melihat juga korban Sari yang berada di belakangnya terlihat pucat pasi dan penuh kesedihan. Mereka nggak nyangka nih kalau sinden kebanggaannya itu adalah dalang di balik hilangnya beberapa gadis. Kemudian muncullah sosok di sekitar tubuhnya Saroso yang dengan duduk bersila itu, sosok harimau hitam raksasa dan sosok berpakaian prajurit kerajaan tampak berwibawa. Sosok yang berpakaian prajurit itu kemudian mendekat ke arah Nyai Sasmi dan menghalai serangan gaib yang dilancarkannya. Angin malam itu pun gede banget nih, seakan ada badai namun gak ada hujan nih. Nyai Saroso pun terkejut karena serangannya itu bisa dihalau. Siapa kau sebenarnya? Aku tak punya urusan denganmu. Namun sosok yang berpakaian prajurit itu nggak menjawab nih dan melancarkan sebuah serangan yang menimbulkan dentuman yang sangat besar sekali. Duar! Dan sontak Nyai Sasmi terlempar jauh dan menabrak tiang rumah hingga nggak sadarkan diri. Saat sosok Nyai Sasmi keluar dari dalam raga Sari dan hendak kabur nih, dengan cepat sosok harimau hitam itu menerjang dan langsung mencabik-cabiknya dengan cakaran yang kuat dan suara geraman yang mengerikan. Para warga yang melihat itu merasa ngeri nih. Namun sosok Nyai Sasmi sebelum tewas oleh terkaman sosok harimau itu, dia berkata lebih dulu seperti ini. Tunggu pembalasanku. Kami tidak akan pernah berhenti menghasut manusia. Akan ada sosok selain diriku yang akan menghabisimu. Ingat itu. Setelah Nyai Sasmi mengucapkan seperti itu, kemudian si harimau tadi itu langsung mencabik-cabik Nyai Sasmi itu. Setelahnya, Saroso mengucapkan terima kasih pada sosok pelindungnya itu dan segera menutup kembali tabir gaib yang terbuka itu. Kemudian Saroso memanggil para warga untuk mengamankan Sari yang pingsan. Para warga pun sampai bertanya-tanya nih, siapa sebenarnya Saroso itu? Dia cuma menjawab kalau dirinya ini ya cumalah seorang utusan yang mendapatkan perintah dari gurunya dan membantu orang yang sedang dalam masalah. Masalah dalam artian ini masalah gaib ya di suatu desa-desa. Kau ini sebenarnya siapa? Kok bisa ngusir sosok gaib? Saya ini ya cuma seorang utusan yang dapat tugas dari guru saya untuk bantu orang. Kalau gitu terima kasih ya, karena masnya sudah membiarkan semuanya. Karena kalau enggak mungkin akan ada korban selanjutnya yang jadi tumbal oleh si dia ini. Saroso pun tersenyum. Dia merasa senang karena dapat membantu para warga dan menuntaskan itu. Nah setelahnya para warga pun akhirnya mengurus Sari dan Dikin serta Jarwo dan diberikan kepada pihak yang berwajib. Saat itu pihak kepolisian pun sudah berada di tempat kejadian. Usai kepolisian menggali lebih dalam nih, akhirnya bukti-bukti pun terkumpul semuanya, termasuk rumah yang sudah digunakan untuk penumbalan. Nah singkat cerita nih, keesokan harinya Saroso dan Topek yang berada di rumah RT mengucapkan terima kasih karena telah berhasil mengungkap kejanggalan yang ada di desa itu. Mas Saroso dan Mas Topek, terima kasih ya karena kalian telah berhasil mengungkap kejanggalan yang ada di desa ini. Kalau tidak pasti masih ada korban selanjutnya. Iya sama-sama pak. Namun saat itu Saroso masih kepikiran saat sosok Nyai Sasmi mengucapkan kata kami. Dia berpikir nih, apakah masih ada kaitannya dengan dia dan mengganggu desa-desa lain? Namun mungkin itu akan dipikirin nanti sajalah, pikir Carrie gitu ya. Saroso dan Topek pun disuguhi beberapa makanan di kala itu. Dan setelah dirasa cukup, Saroso pun berpamitan saat itu juga untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Karena dia masih ada urusan di desa lain yang juga harus dituntaskan nih. Para warga pun mengucapkan banyak terima kasih nih pada Saroso dan Topek. Dan warga pun akan mengabarkan ke desa yang lain soal musnahnya teror yang meresahkan selama ini. Topek pun mengantarkan Saroso ke terminal bus nih. Dan mereka pun berpisah di sana. Topek juga bersyukur karena bisa menjamu tamu seperti Saroso dan Saroso pun akhirnya berangkat menuju ke lokasi lainnya yang entah ada apa di sana. Sementara Sari dan kedua orang suruhannya itu yaitu Dikin dan Jarwo, mereka mendekam di penjara. Dan anehnya, usai musnahnya sosok Nyai Sasmi nih, wajah Sari ini menjadi buruk rupa tuh, penuh dengan bidik-bidik hitam. Dan kabarnya nih, mereka semua tewas secara misterius di dalam sel usai seminggu ditahan. Jadi mereka itu cuma di penjara seminggu ya.
sampai mati. Rumornya nih, Sari, Dikin, dan Jarwo mereka didatangi sesosok bayangan gede dan tiba-tiba saja CCTV sel nggak aktif. Jadi terakhir kali itu memang dia tuh kayak diganggu gitu. Jadi suatu malam nih, Sari terduduk melamun di dalam sel penjara. Dia benar-benar terlihat kusut dan tidak secantik dulu lagi. Dia menjadi sering melamun dan tiba-tiba saja saat itu Sari dikejutkan dengan sebuah bayangan hitam yang melintas dan kesiur angin kencang. Membuatnya ini merinding merasakan hembusan angin kencang itu. Dia juga mendengar ada suara yang bernyanyi atau menyinden nih di dalam sel penjara itu. Begitu juga dengan Dikin dan Jarwo. Mereka juga mendapatkan beberapa gangguan yang membuat mereka ini nggak tenang dan menjadi ketakutan sendiri tuh. Saat itu Dikin dan Jarwo dikejutkan dengan bayangan hitam yang besar banget terpantul di lantai sel penjara. Itu apa, Kin? Aku juga nggak tahu. Saat itu mereka pun mencium bau busuk yang sangat menyengat banget nih ke dalam hidung. Baunya itu seperti bangkai tikus dan anjir darah. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan sosok wanita tinggi besar dengan tatapan kedua matanya yang sangat ngeri banget menatap ke arah Dikin dan Jarwo. Mereka sampai gemeteran tuh nggak karuan melihat sosok itu karena takut banget. Kemudian sosok wanita tinggi besar itu langsung mengatakan sesuatu kepada mereka. Kalian akan habis di tanganku malam ini. Mereka pun mencoba bergerak mundur karena takut. Akan tetapi karena di dalam sel ruangan itu sangat sempit banget, mereka nggak bisa menghindar hingga akhirnya mereka tertangkap oleh sosok yang mengerikan itu. Sosok wanita tinggi besar itu langsung memangsa Dikin terlebih dahulu. Dia langsung diterkam dan digigit dengan gigi taring yang tajam itu, menggigitnya sampai lengan tangannya itu berdarah. Sosok itu melakukan hal yang sama dengan yang waktu itu Nyai Sasmi lakukan kepada para korban yang ditumbalkan oleh Sari. Sesaat kemudian nih, Dikin pun langsung terkapar. Dia kejang-kejang hingga akhirnya dia nggak sadarkan diri hingga tewas. Sementara Jarwo nih, yang nggak bisa lari kemana-mana, sudah terkurung di dalam sel. Dia pun akhirnya hanya bisa pasrah. Seketika sosok itu mendekat ke arahnya Jarwo dan melakukan hal yang sama. Sosok itu langsung menggigit lengan tangan Jarwo. Dia pun mengerang kesakitan saat digigit, disertai dengan darah yang mengalir sangat deras sekali bercucuran di lantai. Hingga akhirnya Jarwo pun pingsan dan tewas karena kehabisan darah yang sangat banyak banget. Saat itu mereka nggak satu sel nih dengan Sari karena dipisah di bagian laki-laki dan perempuan. Setelah Dikin dan Jarwo tewas nih, malam itu Sari yang nggak bisa tidur juga didatangi sosok bayangan hitam yang besar banget. Sesaat kemudian bayangan hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok wanita yang tinggi besar banget dengan tatapan kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arahnya. Seketika Sari langsung ketakutan dong. Dia mencoba bergerak mundur akan tapi nggak bisa karena dia sudah berada di dalam sel, nggak bisa kabur kemana-mana tuh. Sosok itu mendekat ke arah Sari. Dia jadi gemeteran tuh, ketakutan melihat sosok itu. Kemudian sosok tinggi besar itu langsung menerkam Sari. Tapi sebelumnya sosok itu mengatakan sesuatu nih yang membuat Sari ini menjadi sangat takut, ngeri gitu. Kau harus membayar semuanya. Kau yang harus menjadi abdiku sebagai bayarannya. Enggak mau. Namun sosok wanita tinggi besar itu nggak peduli dengan penolakannya Sari, dan sosok itu pun langsung menggigit lengannya Sari sampai tersobek-sobek. Darahnya pun bercucur mengerikan tuh. Sari pun teriak keras banget hingga akhirnya dia pun tewas karena sudah dijadikan tumbal oleh sosok itu. Nah, singkat cerita nih, keesokan harinya hingga setelahnya mereka ditemukan tewas dalam keadaan pucat dan membiru tubuhnya. Semua polisi pun heran dong. Mereka pun langsung mengecek rekaman CCTV, akan tetapi saat dicek ternyata CCTV-nya itu mati, sehingga mereka nggak mendapatkan apa penyebabnya mereka meninggal dunia. Seperti di mana nih CCTV mati gitu, ada CCTV mati gitu, jadi nggak bisa memberikan bukti. Seperti kayak di mana nih? Di negara mana itu gitu kan. Jadi percuma dong ada CCTV ketika dibuka ternyata mati gitu. Tahu dong di mana. Setelah itu jenazah mereka pun diserahkan oleh pihak rumah sakit untuk nantinya dimakamkan. Entah di mana, namun nggak di desa yang mereka tinggal ya. Karena para warga desa Tandu udah nggak mau lagi menerima Sari dengan dua suruhannya itu. Akhirnya mereka pun dimakamkan di desa lain. Saat itu Sari dan suruhannya yang akan dimakamkan tiba-tiba saja tubuhnya mengeluarkan bau busuk banget dan anyir amis darah. Gak hanya itu, sore hari mereka akan dimakamkan itu tiba-tiba saja langit menjadi sangat gelap. Namun gak turun hujan tuh, cuma mendung aja. Dan tiba-tiba juga ada angin kencang nih yang bikin suasana itu makin mencekam. Entahlah siapa sebenarnya sosok yang telah menghabiskan mereka itu. Di sini ada pesan ya sebelum berakhir ceritanya. Tampillah dengan apa adanya yang ada pada diri kita. Jangan merubah ciptaan Allah, apalagi dengan menggunakan hal gaib untuk memikat semua orang demi popularitas.
Bersyukur dengan apa yang dipunya, jangan sampai kita melakukan hal demikian, apalagi merugikan banyak orang yang menjadi korbannya. Ingat itu ya. Perteballah iman kita dan perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, cerita pun tamat. Dan itulah teman-teman ceritanya untuk di video kali ini. Makasih banget nih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, no skip. Bagaimana nih pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat yang belum absen nih, silahkan di absen dulu di kolom komentar dengan siapa dan dari mana kotanya, agar saya bisa mengenalkan dengan kalian. Nanti juga nama kalian akan saya sebut ya di awal video gitu, seperti biasa. Oke, kalau gitu, kalau bisa ya kasih saran, kritik dan sarannya dong, gimana nih biar saya untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Dan untuk hari ini saya mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata dalam membawakan ceritanya. Kalau gitu, dengan waktu yang sudah panjang ini, saya mau bilang terima kasih banyak dan saya akan pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu lagi di hari berikutnya, di video berikutnya dengan cerita yang berbeda lagi. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.